Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis, tanggal 19 Rajab 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 7 Januari 2026, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian ayat yang termaktub di dalam surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, mohon keikhlasannya untuk mendoakan salah satu dari saudari kita yang sedang sakit, yaitu Ibu Latifah binti Muhammad Bara'bah. Kita doakan semoga beliau segera dikaruniai kesembuhan total oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana mudhhib al-ba's ishfi as-sayyidah latifah anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat ke-12 dari surat Abasa. Apa bunyinya? Faman sya'a dzakarah. Barang siapa yang mau,
maka dia akan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Barang siapa yang mau. Berarti ada orang tidak mau. Dari situ kemarin jelaskan, walaupun Al-Quran itu adalah sumber hidayah dan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Tapi ternyata realitanya tidak semua orang dapat apa? Hidayah. Kenapa? Karena ada orang yang mau dan ada orang yang tidak mau. Dari sini kita memahami bahwa yaitu punya. Apakah dia akan menyimak Al-Quran atau tidak menyimak Al-Quran? Apakah dia akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk atau tidak menjadikannya sebagai petunjuk? Itu bukan berarti bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang biasa aja. Sehingga boleh abaikan. Jangan pernah untuk menyimak atau tidak menyimak. Itu yang dari Al-Quran. Nah, ada orang bahkan yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak mengurangi keistimewaan Al-Quran. Ya sudah. Dan itulah yang 13. Ya, belajar. Barang yang muliakan oleh Allah. Jadi Al-Qurannya adalah sesuatu yang mulia. Kalau boleh diumpamakan, ada permata yang langka. Kemudian permata itu dihadirkan di jenengan. Monggo, mau diambil silakan, nggak diambil silakan. Kira-kira jenengan ngambil napa mboten ngambil? Sesuatu yang istimewa kok. Mahal, langka, ada di hadapan jenengan. Berarti kalau apa? Normal. Ada orang yang sudah disediakan di hadapannya mutiara yang begitu mahal. Dia nggak mau ngambil. Salah dewe. Kemarin sudah kita kasih contoh kan. Beberapa ilustrasi kan. Matahari. Terus apa lagi? Hah? Hujan. Terus? Obat. Peta. Apa nih? Guru, ya. Jadi kalau ada orang yang curang, dia rugi sendiri. Itulah korelasi
hubungan antara ayat ke-12 yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu dengan ayat ke-13 yang akan kita pelajari malam hari ini. Mari kita masuk ke tafsir dari ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi suhufim mukarramah." Itu ada di dalam suhufin mukarramah. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Mukarramah artinya yang dimuliakan, yang diistimewakan oleh sinten? Oleh Allah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan lembaran-lembaran yang dimuliakan itu? Sekurang-kurangnya ada dua penafsiran yang disampaikan oleh para ulama kita ketika mereka menjelaskan makna fi suhufim mukarramah. Yang pertama, suhufim mukarramah itu artinya adalah kitab-kitab para nabi terdahulu. Kenapa? Kitab-kitab para nabi terdahulu. Contohnya, Zabur, Taurat, Injil, Istong, Suhufi, Ibrahim, wa Musa. Contoh, kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, fi suhufim mukarramah artinya adalah Lauhul Mahfuz. Kenapa? Lauhul Mahfuz. Coba diulangi apa yang pertama? Kitab-kitab para nabi terdahulu. Terdahulu berarti sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Penafsiran yang kedua apa? Lauhul Mahfuz. Mari kita kaji satu persatu. Penafsiran yang pertama, fi suhufim mukarramah artinya bahwa Al-Quran itu sudah termuat di dalam kitab-kitab para nabi terdahulu. Berarti Al-Quran itu sudah ada di dalam Taurat, Zabur, Injil, dan seterusnya. Maksudnya sih kepriwe Ustaz? Berarti surat Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, itu semuanya ada di Injil, Taurat itu? Maksudnya seperti itu? Bukan. Bukan itu maksud. Maksudnya kata para ulama tafsir, Al-Quran itu inti ajarannya. Apa? Inti ajarannya sudah ada di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Apanya yang sudah ada? Inti ajaran. Inti ajaran siapa Ustaz? Ya pokok ajarannya, nilai-nilai utamanya, prinsip-prinsip dasarnya, pondasi-pondasi bangunannya, itu sudah ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Demikian yang disampaikan dalam kitab Ta'wilat Ahli Sunnah, Al-Kashfu wal Bayan, Lataiful Isyarat, At-Tafsirul Kabir, dan Tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Jadi itu makna bahwa Al-Quran sudah ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Maknanya apa? Inti ajaran Al-Quran sudah ada di dalam Taurat, Zabur, Injil, dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya. Inti ajaran Al-Quran apa? Tauhid. Apa? Tauhid. Sehingga kalau kita buka Taurat yang asli, maka kita akan temukan intinya tauhid. Kalau kita buka Injil yang asli, maka intinya juga apa? Tauhid. Kalau kita buka Zabur, kalau masih ada yang asli, ya maka kita akan temukan intinya sama, yaitu apa? Tauhid. Mengesahkan sinten?
Allah. Karena memang itulah ajaran para nabi. Mulai dari nabi yang pertama, sinten? Nabi Adam AS, sampai nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti ajaran yang mereka bawa sama. Mengajarkan umat manusia untuk beribadah kepada Allah saja. Sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran. Surat An-Nahl. Ayat 36. Surat apa? An-Nahl ayat 36. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang Rasul. Apa yang mereka bawa? Ani'budullah. Beribadahlah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan jauhilah kesyirikan. Jadi intinya dakwah semua nabi mengajarkan tauhid, menjauhi apa? Syirik. Itu dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi SAW adalah sabda beliau. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu ibarat saudara sebapak. Kenapa? Saudara sebapak. Sebapak berarti bapak cici. Ummahatuhum syatta. Ibunya beda-beda. Jadi kalau diumpamakan semua nabi mulai dari zaman sinten? Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang bapaknya satu, yang beda cuma ibunya saja. Apa maksud dari hadis ini? Disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, maksudnya adalah inti ajarannya satu, yaitu apa tadi? Tauhid. Lah terus yang beda apanya? Yang beda syariatnya. Nek caranya dewek siki, fikih beda. Fikihnya beda. Jadi akidahnya sama, yang beda cuma fikih. Fikih itu ya kira-kira tata cara ibadah. Contohnya puasane, nek dewek puasane bulan apa? Nek agama lain puasane bulan apa mani? Kalau di dalam agama kita hari yang dimuliakan banget adalah hari apa? Jumat. Di agama lain hari Sabtu. Contoh misalnya ya. Tapi yang disembah sinten? Sama Allah. Cuman beda tata cara peribadatannya, syariatnya. Sehingga dari fakta ini jangan pernah percaya dengan orang-orang yang ngaku nabi atau buku-buku yang diklaim sebagai kitab suci. Seandainya orang yang ngaku nabi tadi atau kitab yang diklaim sebagai kitab suci itu tidak mengajarkan tauhid, malah yang diajarkan apa? Syirik. Yakinlah seyakin-yakinnya bahwa itu nabi palsu. Kitab suci abal-abal. Kenapa demikian? Karena kalau itu betul-betul kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin ngajarin syirik. Mesti yang diajarkan adalah tauhid. Berdasarkan apa yang tadi kita sampaikan, dalilnya baik dari Al-Quran
maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini penafsiran yang pertama. Apa artinya fi suhufin mukarramah? Bahwa Al-Quran termuat di dalam kitab-kitab suci para nabi sebelumnya, terdahulu. Maknanya apa? Inti ajaran Al-Quran sudah ada di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Intinya apa? Tauhid. Dah nggih? Bisa dipahami? Mudeng? Aja kelalen ya. Yang kedua. Apa tadi? Maknanya fi suhufim mukarramah adalah Lauhul Mahfuz. Berarti Al-Quran itu sudah termaktub di mana? Lauhul Mahfuz. Oke. Pertanyaannya adalah Lauhul Mahfuz itu apa? Kalau secara bahasa, lauh itu artinya lembaran yang ada tulisannya. Sedangkan mahfuz artinya terjaga. Lauh artinya apa? Lembaran yang ditulisi. Mahfuz artinya terjaga. Berarti secara bahasa artinya adalah lembaran-lembaran yang terjaga. Secara istilah artinya apa, Ustaz? Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz artinya adalah kitab yang memuat segala sesuatu. Apa? Kitab yang memuat segala sesuatu. Nanti kita akan jelaskan. Segala sesuatu itu maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 70. Surat apa? Al-Hajj ayat 70. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardh. Tahukah engkau bahwasanya Allah itu mengetahui apapun yang ada di langit dan di bumi? Apapun yang di langit dan di bumi Allah apa? Tahu. Entah itu berupa makhluk ataupun berupa peristiwa ataupun kejadian, pokoknya apapun yang ada di langit dan bumi Allah tahu. Inna dzalika fi kitab. Semua tadi apa yang ada di langit dan bumi itu sudah tertulis di dalam kitab. Kitab yang dimaksud di situ adalah Lauhul Mahfuz. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athiyah rahimahullah. Semua kejadian, peristiwa, sesuatu di langit dan bumi sudah tertulis rapi di dalam Lauhul Mahfuz. Berarti Lauhul Mahfuz kandel apa tipis? Semuanya sudah ada. Berarti nulisnya angel apa gampang? Nek menurut kulo kalian jenengan, wangel. Wong nulis pengajian malam ini be ora pada nulis. Sing nulis be akeh, sing keliwat. Padahal cuma durasinya berapa menit? 40 menit, 30 menit. Ya. Itu kalau kita. Masalahnya yang nulis itu Allah. Makanya apa kelanjutannya? Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang seperti itu gampang banget buat sinten? Allah. Jadi jenengan roh sampai kalau apa orang ya? Iya jenengan.
Ini kan Allah. Nggak ada yang susah buat sinten? Buat Allah. Itu dalam surat Al-Hajj ayat 70. Hal itu dikuatkan dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Kana Allah wa lam yakun syai'un qablah." Allah itu sudah ada sejak awal. Walaupun saat itu belum ada apa-apa. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah itu ada di atas samudra. Tsumma khalaqas samawati wal arda. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat segala sesuatu di dalam buku catatan. Kulla syai'in, segala sesuatu. Di dalam apa? Buku catatan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dengan buku catatan itu adalah Lauhul Mahfudz. Oke. Ustaz, Lauhul Mahfudz itu buku ya? Di mana? Di mana? Maksudnya bukunya ngendi? Jawabannya di atas langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 4. Surat apa? Az-Zukhruf ayat 4. Wa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu fi ummil kitab, telah tertulis di dalam ummul kitab. Ummul kitab adalah Lauhul Mahfudz, kitab induk. Ummul kitab, kitab apa? Induk. Yang dimaksud apa? Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya Al-Quran itu sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfudz. Di mana? Ladaina, di sisi kami. Kami niku sinten? Allah. La aliyun hakim, sangat tinggi dan penuh dengan hikmah. Berarti Lauhul Mahfudz lokasinya di mana? Di atas langit ketujuh. Apa saja isinya? Tadi yang saya janjikan di awal. Isinya adalah segala sesuatu. Contohnya adalah kejadian, takdir, peristiwa, apapun yang akan terjadi di alam semesta ini. Termasuk diri kita. Lahirnya kapan? Matine kapan? Bojone kapan? Pira anaknya maksudnya. Apa yang akan kita lakukan? Semuanya sudah ditulis. Jadi segala sesuatu, peristiwa, takdir, itu tertulis semuanya. Makanya Nabi kita SAW bercerita dalam hadis riwayat Abu Dawud dan ini sahih oleh Syekh Al-Albani. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Faqala lahu uktub. Saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kolam. Kolam niku artinya pena. Itu kolam lele ya. Kolam itu artinya pen. Saat Allah menciptakan pena, maka Allah Subhanahu wa taala pertama kali berkata kepada pena, "Uktub." Tulis. Maka pena bertanya kepada Allah. Pena bertanya. Loh, pulpen bisa apa? Ngomong, ya iyalah, wong itu pulpen jenengan. Itu penanya siapa? Allah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Maka pena bertanya kepada Allah, wa ma aktub. Wahai Rabbi, aku disuruh nulis apa?
Maka kemudian Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Segala sesuatu. Berarti detil nopo global? Detil. Jangan nanti jenengan kukur-kukur. Ngantuk, mana sih ngantuk? Dolanan HP, lagi pengajian malah dolanan apa? HP. Segala sesuatu sudah ditulis. Kulla syai'. Baik, berarti isinya Lauhul Mahfuz adalah takdir segala sesuatu. Termasuk isinya Lauhul Mahfuz adalah Al-Quran. Tadi saya sudah bawakan ayatnya. Surat apa? Az-Zukhruf ayat 4. Innahu fi ummil kitab. Sesungguhnya Al-Quran itu sudah ada di dalam ummul kitab. Apa tadi ummul kitab? Lauhul Mahfuz. Berarti Al-Quran itu sudah ada di sana. Ya, termasuk wahyu-wahyu lain yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Berarti Taurat, apalagi Zabur, Injil, Suhufu Ibrahim sudah ada di sana. Oke, itu isinya Lauhul Mahfuz. Terakhir, kenapa kok dinamakan Mahfuz? Apa dari Mahfuz? Terjaga. Maksudnya, Lauhul Mahfuz ini nggak ada yang bisa nambahi, nggak ada yang bisa mengurangi, nggak ada yang bisa merubah, nggak ada yang bisa ngotak-atik. Kenapa? Karena terjaga. Dan ini memberikan kepastian kepada kita tentang keotentikan Al-Quran. Jadi nggak usah khawatir. Wah, ini Qurannya asli apa orang? Asli. Nganggo apa? Shot. Seperti apa yang ada Lauhul Mahfuz? Itulah yang kita terima hari ini. Terjaga. Setan nggak bisa ngubah-ngubah. Ya. Dukun nggak bisa ngubah-ngubah. Siapapun nggak bisa ngubah-ngubah Al-Quran. Jangankan Al-Quran terlewat satu ayat. Lawong terlewat satu huruf saja. Mesti ketahuan. Kalau nggak percaya, andaikan nih anak Quran kok ucuk-ucuk tulisannya alif lam tok. Orang apa nih? Mesti kewenangan. Padahal cuma kehilangan apa? Mim. Ada yang lebih kecil dari huruf dalam Al-Quran? Ada. Napa? Harokat. Napa? Harokat. Harokatnya kewalik. Langsung ketahuan. Bocah cilik ben ngerti. Contoh. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ucuk-ucuk. Qul a'udzu bi rabbun nas. Kudune napa? Bi kas roh. Terus jadi napa? Dhammah bu. Ketahuan. Tahu. Bocah TK ben ngerti. Apa ada kitab suci seterjaga seperti Al-Quran? Titik hilang ketahuan. Titik hilang atau ketambahan titik. Ya. Atau ketambahan apa? Titik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf terakhir apa? Nun. Nek titiknya ditambah siji jadi nopo? Tak. Akhirnya macane boten min, tapi nopo? Mit. Ketahuan? Ketahuan. Padahal cuma ketambahan titik siji.
Al-Quran itu dijaga, jemaah. Kalau ini sudah dijaga, maka kita harus menjaga. Ya Ustaz, tok jaga kok nang lemari. Maksudnya orang dijaga, disimpan, orang tahu dibaca, difahami, diamalkan. Itu maksudnya. Jadi Allah sudah menjaga buat kita kitab suci ini, maka tugas kita adalah menjaga Al-Quran ini dengan dibaca, difahami, dan diamalkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk